Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada sirah nabawiyah, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang fase dakwah Rasulullah SAW, dan wahyu telah turun kepada beliau. Salah satu di antara wahyu yang turun di awal-awal keislaman tersebut adalah itu surah Al-Muddathir, di mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dan memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan dakwah Rasulullah ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah da'watu as-sirriyah, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah ad-da'watu al-jahriyah, itu dakwah secara terang-terangan. Adapun fase yang pertama yaitu ad-da'watu as-sirriyah, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak menampakkannya. Ketika Allah mengatakan kum fa'anzir, bangkitlah wahai Muhammad dan berikan peringatan, maka Rasulullah SAW pun memulai dakwah beliau. Dakwah Rasulullah dimulai dari keluarga terdekat beliau terlebih dahulu, yaitu penghuni rumah Rasulullah. Salah satu di antara manusia yang pertama memeluk Islam tentunya adalah istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan beliau adalah sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah, beliau mengatakan Khadijatu awwal khalqillahi aslama bi ijma'i al-muslimin. Bahwa Khadijah ini, kata beliau yaitu Ibnu Athir, beliau mengatakan Khadijah ini adalah manusia yang pertama, makhluk yang pertama yang masuk ke dalam Islam dengan kesepakatan dari seluruh kaum muslimin. Dan juga Al-Imam Al-Hafidh di dalam kitab beliau Al-Isabah, beliau mengatakan bahwasanya Khadijah adalah seorang atau orang yang paling pertama yang beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak? Di saat Rasulullah merasa ketakutan atas peristiwa yang beliau alami di Gua Hira, beliau datang kepada Khadijah dan mengabarkan tentang hal tersebut. Lalu kemudian Khadijah memberikan kata-kata yang dengannya menenangkan hati Rasulullah. Dan kata Khadijah, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan sekali-kali menghinakan dirimu. Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim, dan engkau membantu orang-orang yang lemah, dan engkau senantiasa berdiri di sisi kebenaran, dan engkau senantiasa memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan hal-hal kebaikan yang lainnya. Dan kita telah menceritakan bagaimana Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling pertama memeluk Islam,
yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini besar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, bapak dari Ali bin Abi Thalib ini, dikisahkan bahwasanya datang suatu musim kemarau yang berkepanjangan dan melanda negeri Arab, sehingga akhirnya menimbulkan atau menyebabkan keadaan ekonomi yang sulit. Salah satu di antara orang yang sangat terdampak dengan kesulitan yang terjadi pada saat itu adalah Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini punya keturunan yang banyak, anaknya banyak. Salah satu di antara anaknya adalah Ali dan Ja'far. Maka diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang baik dari Mujahid bin Jabir, beliau mengatakan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ali bin Abi Thalib adalah ketika terjadi paceklik tersebut dan melanda bangsa Arab, terkhususnya orang-orang Quraisy, salah satunya adalah Abu Thalib. Maka datanglah paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya Al-Abbas, bagaimana pendapatmu wahai pamanku kalau kita pergi ke Abu Thalib, lalu kita meringankan bebannya, karena dia harus memberikan itu banyak anak-anaknya. Maka Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai pamanku Al-Abbas kalau kita berangkat ke sana, ke Abu Thalib, lalu kemudian kita mengambil dua orang dari anaknya, lalu kemudian kita mengurus anaknya agar meringankan bebannya. Maka Al-Abbas ini pun menyetujui hal tersebut. Lalu kemudian mereka berdua pun bertemu dengan Abu Thalib, lalu kemudian Abu Thalib menyerahkan anaknya Ali bin Abi Thalib bersama dengan Rasulullah SAW, sedangkan Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan Al-Abbas ibn Abdi Al-Muttalib. Dan kesemuanya itu masuk ke dalam Islam. Paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas, dan telah kita sebutkan bahwa satu-satunya paman Rasulullah yang masuk ke dalam Islam adalah Al-Abbas ini. Adalah Al-Abbas, ayah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ja'far yang mengikut kepada Al-Abbas pun masuk ke dalam Islam. Maka salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang termasuk dari As-Sabiquna Al-Awwalun. Dan beliau ini, Ali bin Abi Thalib ini, diriwayatkan bahwasanya beliau tidak pernah sekalipun terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dia tidak pernah sujud kepada berhala di zaman kejahiliaan atau di zaman di mana orang-orang menyembah kepada berhala. Kemudian salah satu di antara As-Sabiqun Al-Awwalun juga adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Saking sangat cintanya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya melarang untuk menisbahkan seorang anak bukan kepada bapaknya. Karena dahulu Zaid bin Harithah ini digelari Zaid bin Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun menegur Rasulullah SAW bahwa dia tidak boleh dipanggil dengan nama yang bukan nama ayahnya. Hingga akhirnya kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Salah satu di antara As-Sabiqun Al-Awwalun adalah anak-anak Rasulullah SAW, yaitu anak-anak perempuan Rasulullah SAW. Semua anak-anak perempuan Rasulullah di dalam kehidupan mereka menemui fase di mana Nabi, di mana Rasulullah atau ayah mereka itu diangkat menjadi Nabi, sehingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam. Berbanding terbalik dengan anak-anak laki Rasulullah yang semuanya wafat dalam keadaan mereka masih sangat kecil.
masih sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dan Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Adapun ketika Rasulullah telah diangkat menjadi nabi, maka semua anak-anak Rasulullah SAW itu masuk dalam Islam dan mereka semua radhiyallahu anhunna mereka semua wafat di dalam keislaman mereka. Salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, adalah seorang yang sudah sangat kita sering dengarkan namanya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau yang bernama asli Abdullah ibn Utsman atau Abdullah ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW senantiasa memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan beliau. Salah satu di antara pujian Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kanat 'indahu kabwah." Sesungguhnya tidaklah saya mengajak kepada Islam, tidaklah saya mengajak manusia kepada Islam, kecuali akan aku dapati di antaranya penolakan, orang-orang enggan untuk masuk dalam Islam. Wa nazar wa taraddud, mereka ragu-ragu dan mereka membantah ajakan tersebut. Illa ma kana min Abi Bakr ibn Abi Quhafah, kecuali dari Abu Bakar bin Abi Quhafah, ma'akama anhu hina dzakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Beliau kata Rasulullah tidak sama sekali tidak ragu-ragu untuk memenuhi panggilan Islam ketika aku mendakwahkan Islam ini. Dan begitu banyak momentum yang dimana kesemua itu menunjukkan tentang kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya kepada beliau, "Man ahabbun nas ilaika?" Sahabat ini senantiasa dekat kepada Rasulullah. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepadanya dan Rasulullah memuliakan dirinya, sampai sahabat ini mengira dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dirinya lah yang paling dekat kepada Rasulullah. Maka datanglah ia kepada Rasulullah. Ia mengatakan kepada Rasulullah dan menghendaki jawaban sesuai dengan apa yang ia persangkakan. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Maka ia bertanya lagi, "La ya Rasulullah, minar rijal." Tidak wahai Rasulullah, dari kalangan lelaki, dari kalangan laki-laki, siapakah yang paling dekat kepadamu, yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, "Abuha." Bapaknya Aisyah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Dia berharap namanya lah yang akan disebut. Maka kata Rasulullah, Umar. Dia bertanya lagi, siapa wahai Rasulullah? Utsman. Siapa lagi? Ali. Maka dia pun berhenti bertanya. Jangan sampai namanya disebutkan di urutan yang sangat jauh atau bahkan sama sekali tidak disebut. Sampai akhirnya dia pun berhenti bertanya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Abu Bakar. Rasulullah bersabda, seandainya keimanan Abu Bakar itu dibandingkan dengan keimanan seluruh umat ini, la rajaha bihi imanu Abi Bakar, kata Rasulullah. Seandainya keimanan Abu Bakar diletakkan di sebuah timbangan, dan kemudian keimanan seluruh umat manusia ini diletakkan di timbangan yang satunya, maka sungguh keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara manusia yang paling pertama menjawab panggilan Islam tersebut. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu memenuhi panggilan yang mulia tersebut, maka beliau berangkat, beliau bercepat-cepat keluar dari rumahnya, lalu kemudian berdakwah di jalan Allah. Ud'u ila sabil rabbik, berdakwahlah, panggillah manusia menuju kepada jalan Rabbmu.
wa man ahsanu qawlan, dan siapa lagi perkataan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Maka keluarlah Abu Bakar berdakwah. Ya, beliau tidak berdakwah kepada diri beliau, tetapi beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan beliau, dan hasil dari keikhlasan di dalam dakwah tersebut melahirkan atau menyebabkan begitu banyaknya sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam, yang mayoritas sahabat tersebut adalah al-'asharah al-mubasysyirin bil jannah, itu 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Di antara hasil dari dakwah Abu Bakar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Zubair bin Awwam, penolong Rasulullah SAW, dan juga Abdurrahman bin Auf, sahabat yang dikenal dengan kekayaannya dan kedermawanannya di dalam menginfakkan hartanya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Talha bin Ubaidillah juga termasuk dalamnya. Dan semua ini adalah 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam Islam, dan Rasulullah menyebutkan nama mereka semua, bahwasanya mereka dijamin masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Kemudian setelah masuknya Islam orang-orang yang telah kita sebutkan tadi, datanglah berikutnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman ibn Maz'un, dan saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah ibn Maz'un, dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian setelahnya, dakwah pun semakin menyebar, meskipun dengan cara diam-diam, belum diumumkan di khalayak ramai, sampai kepada golongan para budak mendengarkan tentang Islam, dan mereka pun juga masuk ke dalam Islam, dari golongan budak dan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki jabatan atau tidak terpandang di kalangan bangsa Arab. Salah satu di antaranya adalah Khabbab bin Al-Arat. Ini sahabat yang disiksa dengan cara disetrika punggungnya oleh majikannya, seorang wanita, karena dia masuk ke dalam Islam. Sampai ia datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ud'u lana, ala tastansir lana." Sahabat Khabbab ini datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, minta tolonglah kepada Allah. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menurunkan pertolongannya kepada kami yang tersiksa ini?" Maka kata Rasulullah SAW, "Innahu kana mimman kana qablakum." Sesungguhnya di antara umat terdahulu, ada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kemudian mereka dipaksa untuk keluar dari keimanan mereka dengan cara mereka digergaji. Mereka digergaji dari arah kepalanya sampai ke bawah dan terbelah menjadi 2 tubuhnya. Yang kata Rasulullah SAW, itu tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka takut, dan kemudian meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat terdahulu, kata Rasulullah kepada Khabbab, ada orang-orang yang disisir, dengan sisir yang terbuat dari besi yang sangat tajam, dengan disisirnya punggungnya sampai daging yang berada di punggungnya itu semuanya terlepas, dan hanya terlihat tulang-tulangnya saja. Kata Rasulullah, itu tidak membuat mereka keluar dari keimanan mereka. Adapun kalian, kata Rasulullah, adapun kalian, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Adapun kalian adalah kaum yang senang tergesa-gesa. Rasulullah hendak mengajarkan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kemenangannya. Salah satu di antara sahabat yang lemah juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sang penggembala kambing, yang senantiasa dihina oleh orang-orang munafik ketika beliau di Madinah, dan juga dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya beliau dituduh atau beliau dihinakan dengan cara direndahkan pekerjaannya, bahwasanya engkau hanya seorang penggembala kambing saja, dan tidak memiliki kekuatan dan tidak terpandang
di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Maka mulailah dakwah ini terdengar sedikit demi sedikit, ya, berpindah dari satu pendengaran kepada pendengaran yang lainnya, orang-orang dari kalangan ya miskin, fukara, ya, kemudian akhirnya masuk ke dalam Islam, ya, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya jumlah mereka semakin banyak. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini banyak nama yang disebutkan, ya, tapi tidak usah kita sebutkan karena waktu yang sempit. Ya, maka mereka pun masuk ke dalam Islam dalam keadaan ya sembunyi-sembunyi. Ya, dan Rasulullah senantiasa menasihatkan kepada mereka untuk tidak terlalu menampakkan keislaman mereka. Ya, karena kekhawatiran beliau akan dampak yang akan menimpa mereka, itu dari kebencian orang-orang Quraisy dan siksaan yang mereka persiapkan, ya, yang dimana ya dengannya mereka akan menyiksa orang-orang yang lemah tersebut. Maka di masa awal-awal dakwah ini tersebar dengan cara ya tersembunyi, dengan cara diam-diam. Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan firman yang mulia, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bertasbihlah ya memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah jami'an, ya, di dalam tafsir mereka mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai perintah bagi Nabi dan sahabat untuk melaksanakan salat. Ya, jadi salat yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya adalah salat sebelum terbitnya matahari, yaitu 2 rakaat, dan salat sebelum terbenamnya matahari dengan 2 rakaat, ya, di samping salat lain juga. Ya, jadi 3 salat ini di awal keislaman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka sahabat pun ya mengerjakan itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, mereka salat sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, dan juga ya ketika di waktu malam, yaitu salat lain. Ya, dan itu berlangsung. Adapun salat malam ya itu berlangsung sampai ya 1 tahun lamanya. Ya, adapun 2 salat ini yaitu sebelum terbitnya matahari dan setelah terbitnya matahari, ya ia berlangsung terus-menerus sampai pada peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu ya bagi kaum muslimin. Maka suatu ketika salah seorang sahabat ya yang bernama saya lupa namanya. Ya, salah seorang sahabat melaksanakan salat di sebuah lembah yang tersembunyi. Ya, jadi kan sudah ada perintah untuk salat, ya, dan mereka melaksanakan salat secara sembunyi-sembunyi. Ya. Diriwayatkan bahwa mereka harus bersembunyi di lembah-lembah, keluar ke tempat yang terpencil agar tidak terlihat oleh bangsa atau oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka salah satu di antara sahabat ini berangkat ke sebuah tempat, lalu kemudian dia melaksanakan salat di situ, lalu kemudian beberapa orang Quraisy melewati tempat itu dan melihat ya sahabat tersebut melaksanakan salat. Maka datanglah ya gerombolan orang ini kepada sahabat itu dan kemudian ya hendak melarangnya untuk melaksanakan salat tersebut dan menghentikannya. Akan tetapi sahabat ini membela dirinya dan terjadi perkelahian, dan kemudian ya jatuhlah korban dari orang Quraisy. Ya, dan kata Rasulullah SAW, ya sahabat ini adalah sahabat yang paling pertama membela dirinya di dalam Islam, ya, yang paling pertama berjihad di dalam Islam dengan membela dirinya dan menumpahkan darah dari lawannya. Maka tersebarlah berita itu, dan Rasulullah SAW khawatir, ya, karena peristiwa itu, ya, jangan sampai sahabat yang lain merasakan atau tertimpa dampaknya. Hingga akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk semakin berhati-hati, ya, kepada para sahabat, untuk mereka semakin berhati-hati di dalam menampakkan keislaman mereka,
dan di dalam melaksanakan salat hendaknya mereka bersembunyi dari pandangan-pandangan manusia. Sahabat ini bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat setelahnya untuk berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, di mana Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya di rumah tersebut dan mendakwahkan kepada mereka tentang Islam, dan mengajarkan kepada mereka tentang keislaman. Karena rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini tempatnya di sudut dan tersembunyi, dan tidak sering dilewati oleh banyak manusia, sehingga Rasulullah SAW memilih tempat tersebut sebagai tempat pertemuan untuk mereka belajar Islam, dan ini merupakan ujian bagi para sahabat sebagai generasi emas, generasi terbaik dalam Islam, di mana mereka membutuhkan perjuangan yang luar biasa di dalam mempelajari Islam. Kita bandingkan dengan di zaman kita ini, Islam telah tersebar di mana-mana. Begitu banyak sumber ilmu. Bahkan ketika mungkin kita di atas kasur kita, di atas sofa kita duduk, kita bisa belajar, kita bisa buka internet, kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan ceramah. Tetapi kebanyakan atau sebagian di antara kaum muslimin enggan untuk mempelajari agamanya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu yang begitu lebar, nikmat yang begitu besar kepada mereka, kita bandingkan dengan bagaimana para sahabat, mereka harus berjuang, sembunyi-sembunyi, berdesak-desakan di rumah yang kecil, hanya untuk mendengarkan wahyu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka. Maka berlangsunglah fase dakwah tersebut secara sembunyi-sembunyi sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal al-aqrabin, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah hatimu kepada golongan orang-orang yang beriman yang mengikutimu, fa in a'sauka faqul inni bari'um mimma ta'malun, dan jika mereka berpaling darimu, bermaksiat, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Ayat ini berada dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka inilah awal mula di mana Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Di dalam ayat ini atau sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan kaummu, karena sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya telah mulai mengikuti dan mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwasanya Fir'aun mengikuti Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel dari arah belakang mereka, sampai akhirnya Musa terpojok di ujung dari lautan merah tersebut atau laut merah tersebut, sedangkan Fir'aun berada di belakang mereka. Kata Allah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata Bani Israel kepada Musa, ketika mereka telah melihat pasukan Fir'aun berada di belakang mereka dan sudah dekat, sedangkan di depan mereka ada laut. Mereka mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, sesungguhnya tidak ada lagi jalan keselamatan. Betul-betul kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Maka kata Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang senantiasa memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa adrib bi'asaka al-bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan itu, fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka ketika Musa memukulkan tongkatnya ke lautan tersebut, lautan itu terbelah, dan belahan lautan itu kattawdil azim,
seperti gunung yang menjulang tinggi. Ya, dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika Musa memukulkan tongkatnya, lautan itu terbelah menjadi 12 belahan, ya. Dan tanahnya menjadi sangat kering, seolah-olah tidak pernah basah tanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat kencang, yang dengan angin itu yang membelah lautan tersebut menjadi 12 belahan, dan tanahnya ya kering, ya sama sekali kering, ya, dan seolah-olah tidak pernah ya basah tanah tersebut. Ya, ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah, ya, mereka meminta kepada Musa, ya, ketika mereka melewati kaum yang menyembah berhala, ya, mereka meminta kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana Tuhannya mereka. Ya, dan mereka telah melihat mukjizat yang sangat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Maka Allah mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah sebelum Allah memberikan perintah kepada beliau bahwasanya engkau telah wajib untuk berdakwah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk Rasulullah SAW ya melatih kesabaran beliau, menumbuhkan kesabaran beliau sebagaimana kesabarannya dari Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dengan turunnya ayat ini dimulailah fase dakwah jahriyah, itu dakwah secara terang-terangan. Ya, Allah juga mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, sampaikan apa yang telah disampaikan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan tidak usah hiraukan, ya, tidak usah pedulikan orang-orang musyrikin, ya, atas gangguan-gangguan mereka, ya, atas ejekan-ejekan mereka, atas perkataan-perkataan mereka. Maka Rasulullah pun akhirnya memulai dakwah beliau. Yang paling pertama adalah ya, beliau suatu hari mengundang seluruh pamannya, ya, dan sepupu-sepupunya untuk menghadiri acara makan-makan, ya, perkumpulan dan makan-makan. Maka ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan paman-pamannya, ya, beliau pun menyampaikan risalah Islam tersebut kepada mereka. Sesungguhnya aku membawa Islam kepada kalian. Barang siapa yang menjawab Islam tersebut, ia akan mendapatkan keselamatan. Ya, dan barang siapa yang menolak Islam tersebut, maka sungguh ia akan celaka. Ya, maka bangkitlah Abu Lahab. Ya, lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya, ya, dakwahmu ini seandainya ia tersebar nantinya, ya, dan beritanya sampai kepada bangsa Arab di luar sana, ya, maka sungguh kami tidak akan bisa memberikan perlindungan kepadamu. Ya, mereka akan memusuhimu dan mereka akan memerangimu. Ya, kita ini hanya sedikit, ya, keluarga kita hanya sedikit dibandingkan dengan bangsa Arab yang sangat luas. Ya, maka cukuplah perkataanmu ini sampai di majelis ini saja. Ya, cukuplah perkataanmu ini hanya didengarkan oleh paman-pamanmu ini saja. Ya, dan tidak sampai kepada para suku-suku Arab di luar sana, ya, karena jangan sampai mereka marah dan kemudian mereka memerangimu dan kami tidak sanggup memberikan perlindungan itu kepadamu. Ya. Maka berbicaralah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Ya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, tidak, wahai anakku, sesungguhnya apa yang engkau sampaikan itu benar. Ya, maka sampaikanlah kebenaran tersebut dan sungguh-sungguh kami akan berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk membantumu dan menolongmu sekiranya nantinya, ya, orang-orang di luar sana akan, ya, memerangi dirimu dan akan mencelakakan dirimu. Ya, maka mendengarkan perkataan Abu Thalib tersebut, Rasulullah SAW pun semakin semangat, ya, untuk menyebarkan keislaman ini. Maka beliau pun keluar dan kemudian, ya, beliau pun mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Dan tibalah satu momen, satu kesempatan di mana Rasulullah SAW, ya, beliau berdiri di atas bukit Safa, ya, di atas bukit Safa, dan beliau memanggil dari atas bukit tersebut, ya Sabah, ya, sungguh pagi yang sangat cerah, ya, berkumpullah kalian semua, ya. Maka mereka, ya, orang-orang
Quraisy pada saat itu saling bertanya keheranan, ya, siapakah yang berteriak tersebut? Maka mereka menoleh, ya, lalu kemudian mereka melihat ya, Rasulullah yang berteriak dan memanggil semua. Akhirnya mereka berkumpul, ya. Dan kemudian salah satu di antara orang-orang tersebut adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tudira 'alaikum akuntum musaddiqiyah." Kata Rasulullah kepada ya, manusia yang berkumpul pada saat itu, "Bagaimanakah pendapat kalian seandainya aku sampaikan kepada kalian bahwa di balik dari gunung ini ada pasukan yang besar yang akan datang menghancurkan kalian? Apakah kalian mempercayai perkataanku itu?" Ya, maka kata mereka, "Qalu na'am, ma jarrabna 'alaika kadhibah." Iya, pasti kami akan membenarkan perkataan engkau tidak pernah berdusta. Ya. Jadi kata mereka, kami tidak pernah mendengarkan kedustaan darimu. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inni nadhirul lakum baina yadayya 'adzabun syadid." Sesungguhnya aku datang memberikan peringatan kepada kalian. Di hadapan kalian terdapat azab syadid, azab yang sangat pedih. Ya, barang siapa yang tidak beriman dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seketika manusia pada saat itu terdiam semuanya. Ya, semuanya terdiam mendengarkan Rasulullah. Hingga akhirnya diamnya mereka semua itu ya dipecahkan oleh seorang yang lantang berteriak, ya, mengatakan, "Tabban laka sa'iral yaum." Ya, orang ini mengatakan, sungguh kerugian, kecelakaan bagimu ya di sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana, apakah hanya karena ini yang ingin engkau sampaikan, engkau memanggil dan mengumpulkan kami? Ya, lelaki itu adalah Abu Lahab, ya, yang mengatakan tabban lak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab, ya, membalas perkataan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan tabban, kecelakaan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab, ya, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, dan yang dimaksud dengan kedua tangan ini, ya, sebagaimana perkataan para ahli tafsir, ya, jadi bukan hanya tangannya yang celaka, seluruh tubuhnya yang akan celaka. Ya. Ma'agna anhu maluhu wa man kasab, ya. Sangat ya tidak akan ya, memberikan kebaikan baginya apa yang telah ia usahakan dari harta, ya, dan apa yang telah ia usahakan di dalam hidupnya. Maka diriwayatkan ya juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika firman Allah ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluargamu yang dekat, Rasulullah memanggil ya, dan mengumpulkan para ya, suku yang ada pada saat itu, ya, dan beliau memanggil mereka satu persatu. Ya. Beliau mengatakan, "Ya Bani Murrah, wahai cucu-cucunya Murrah, ya, wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdus Syams, wahai keturunan dari Abdus Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdu Manaf, selamatkan diri kalian. Ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim, selamatkan diri kalian. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan dari Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan nama anak beliau, ya Fatimah, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Kemudian kata Rasulullah, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidak akan bisa menolong kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membantu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Ya, jika kalian beriman, maka keberuntungan akan datang kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, jika kalian berpaling, maka aku, meskipun aku seorang nabi, meskipun aku seorang rasul, ya, ketika kita telah berada di hadapan Allah, ya, masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Ya, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka Rasulullah pun memulai dakwahnya, ya, hari demi hari berlalu, sedangkan Abu Lahab ini senantiasa ya merongrong Rasulullah, senantiasa mengganggu Rasulullah di dalam dakwah beliau. Diriwayatkan bahwa ketika datang orang-orang untuk melaksanakan haji, ya Rasulullah datang kepada mereka dan menawarkan Islam ini kepada mereka. Ya, tetapi ketika Rasulullah berjalan kepada mereka, ada Abu Lahab yang senantiasa mengikuti Rasulullah di belakang. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab berteriak dari belakang mengatakan, "La tuti'uhu," ya, jangan kalian ikuti, jangan kalian taati, jangan kalian dengarkan perkataannya. Ya, sesungguhnya dia adalah pembohong, sesungguhnya dia adalah pendusta, sesungguhnya dia adalah ya tukang sihir, tukang pendongeng. Dan jangan kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad alaihi assalatu wassalam. Tersebarnya dakwah ya pun disaksikan oleh para pembesar Quraisy. Ya, dakwah yang tadinya secara sembunyi-sembunyi kemudian dimulai ya, dengan terang benderang mereka ya, Rasulullah berdakwah ya, dan mereka melihat ya para pemimpin Quraisy ini melihat ya, orang-orang mulai menyenangi Islam dan mereka masuk ke dalam Islam. Maka datanglah mereka kepada Abu Thalib. Ya. Pemimpin Quraisy ini datang kepada Abu Thalib. Di antara mereka adalah Uqbah dan Syaibah bin Rabi'ah dan juga Abu Sufyan, yang pada saat itu ya Abu Sufyan belum masuk ke dalam Islam, masih dalam keadaan kafir. Ya, dan Abu Al-Bakhtari wal Aswad bin Al-Muttalib dan Abu Jahal serta Al-Walid ibn Al-Mughirah. Mereka datang kepada Abu Thalib. Mereka mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana." Sesungguhnya anak dari saudaramu ini telah mencela Tuhan-Tuhan kami, wa abadinana, dan mencela agama kami, ya, wa saffaha ahlamana, ya, dan mencela keinginan-keinginan kami, wa dhallala aba'ana, dan menyesatkan nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Fa imma an takuffahu 'anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahum. Kata mereka, wahai Abu Thalib, engkau memiliki dua pilihan. Yang pertama, lepaskan dia, ya. Yang kedua, ya, lepaskan dia maksudnya ya biarkan kami yang mengurus Muhammad. Tidak usah engkau lindungi lagi Muhammad. Ataukah yang kedua, ya, engkau memerintahkan kepada Muhammad untuk berhenti ya berdakwah. Faqala lahum Abu Thalib, ya, maka Abu Thalib pun mengatakan kepada mereka perkataan yang lembut dan menolak ajakan mereka, sampai akhirnya mereka pun kembali dalam keadaan ya harapan mereka tidak terpenuhi. Ya, jadi mereka hendak menekan Abu Thalib ya, dan mengancam Abu Thalib ya bahwa jika engkau tidak memerintahkan Muhammad berhenti, ya, maka lepaskan perlindunganmu atas dirinya dan kamilah yang akan berurusan dengan Muhammad. Tetapi ya Abu Thalib sanggup untuk ya menekan kemarahan tersebut, lalu kemudian ya mereka pun kembali atau keluar dari kediaman Abu Thalib. Datanglah Al-Walid ibn Al-Mughirah ya, yang juga di antara para pemimpin Quraisy pada saat itu. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendak mencoba-coba mendengarkan Al-Quran, ya, dan dia mengatakan kepada dirinya, saya orang yang cerdas, saya orang yang pintar, dan saya orang yang pandai dalam bersyair, ya, apa itu bahasa Indonesia syair? Bersyair, ya, puisi, ya, begitu ya. Iya. Maka saya pasti bisa membedakan antara puisi atau syair dengan Al-Quran. Ya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah SAW ya, setelah mengabarkan kepada teman-temannya, saya akan datang kepada Muhammad. Ya, dan Rasulullah pun ya, membacakan kepadanya surah An-Najm, ya, surah An-Najm, surah yang sangat indah. Sampai akhirnya ia pun ya, kembali kepada teman-temannya. Ya, ia mengatakan, ya, innaha lahalawah. Sesungguhnya apa yang saya dengarkan tadi itu sungguh sangat manis. Ya. Wa inna alaihi latalawah wa innahu lamusmirun a'lahu mudqiqun asfalah. Ya, apa yang saya dengarkan tadi itu seperti
Ya, sebuah pohon yang di atasnya itu dipenuhi dengan buah-buahan dan di bawahnya dipenuhi dengan ya aliran air, yang menggambarkan sangat indah apa yang saya dengarkan itu. Ya, tetapi ya, inilah dampak buruk dari teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk. Ya, maka kata teman-temannya kepada Al-Walid ibn Mughirah, sungguh Muhammad telah menyihirmu. Ya, engkau telah tersihir oleh Muhammad sudah. Ya, maka ia pun ya mendengarkan perkataan teman-temannya pun ya terdiam sejenak dan memikirkan sampai akhirnya ia mengatakan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah sihir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, ya, "Fatarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduna wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida." Ya, sesungguhnya aku memberikan mereka harta yang banyak, keturunan-keturunan, dan aku berikan kepada mereka ya batas waktu. Ya, dan mereka berkeinginan agar kenikmatan terus semakin bertambah sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ya, kalla innahu kana li ayatina 'anida. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Walid ibn Mughirah, ya, itu membangkang dan menyombongkan dirinya. Ya, innahu fakkara wa qaddar. Ya, dia berpikir-pikir dulu dan menimbang-nimbang. Padahal dia telah mendengarkan Al-Quran, ya, dan dia telah takjub kepada Al-Quran. Kemudian dia berpikir-pikir, menimbang-nimbang, faqutila kaifa qaddar. Ya, maka sungguh sangat tercela dia bagaimana ia menimbang-nimbang ayat Al-Quran tersebut, memikirkan apakah Al-Quran ini benar ataukah dia hanya sihir. Ya, summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar. Ujungnya ketika dia menimbang-nimbang dan dia berpikir-pikir dulu apakah dia mau masuk Islam atau tidak, ya, ia pun berpaling dari Islam dan berwajah masam. Summa adbar wastakbar. Ya, dia membelakangi Islam dan menyombongkan dirinya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ya, kata Walid, sesungguhnya ini adalah sihir yang sangat ya memberikan pengaruh. Ya, in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya ya ini tiada lain hanyalah perkataan manusia saja. Ya, akhirnya ia pun ya mati dalam keadaan kafir. Ya, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya datanglah fase selanjutnya, yaitu ketika Rasulullah SAW ya, atau ada sebuah momen ya sebelum kita kisahkan itu tentang Ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Ya, jadi suatu ketika Nabi ini sedang berada di hadapan para pembesar Quraisy. Semua ya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, apa yang lebih tentunya datang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengannya saya minta izin untuk melanjutkan di tempat yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.